Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang teologi falasifah al-Yunan, ya. Falasifatul Yunan atau ahli para filsuf Yunani yang memberi pengaruh kepada teologi sebagian kaum muslimin, seperti teologi para filsuf Islami seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, Ibnu Arabi, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita akan bahas tentang pengaruh teologi atau teori-teori dari falasifah al-Yunan, para filsuf Yunani, kepada teologi Ahlul Kalam. Dalam hal ini maksud saya adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka disebut dengan Ahlul Kalam karena mereka belajar ilmu kalam, ya. Yang disebut dengan Ahlul Mutakallimun di antaranya Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah. Mereka semua disebut dengan Ahlul Kalam. Baik, bagaimana pengaruh filsafat Yunani kepada Ahlul Kalam, khususnya adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi seperti biasa butuh memerlukan konsentrasi yang tinggi, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nasta'inu billah. Taib. Sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, ya. Pertama, keyakinan para filsuf Yunan tentang Tuhan, ya, atau disebut causa prima. Sudah kita sebutkan di antaranya mereka meyakini bahwasanya Tuhan tidak boleh bergerak. Kemudian di antaranya statis, tidak boleh dinamis. Kemudian di antaranya adalah tidak boleh bertujuan, tidak boleh memiliki tujuan. Ini adalah suatu yang simple, tidak mengandung pluralitas. Ini yang diyakini oleh para filsuf Yunan, yang ini dianggap oleh Ahlul Kalam sebagai suatu yang absolut, yaitu al-qat'iyat kalau bahasa Arabnya. Suatu yang pasti, ya. Seperti ilmu pasti, suatu yang benar. Tentunya ini hal-hal yang logika mereka tidak ada dalilnya, ya. Saya bilang Allah tidak boleh bergerak. Kenapa Allah harus statis? Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Kenapa Allah tidak boleh memilih tujuan? Kenapa? Kenapa harus Tuhan seperti ini? Tuhan jelas ketika orang-orang kafir datang kepada Nabi, mereka bertanya sif lana rabbak, ya. Sifatkanlah Rabb engkau wahai Muhammad. Maka turunlah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, qul huwan ahad. Selesai. Itulah sifat Tuhan yang sungguhnya. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, tidak berbilang. Allahus samad, Dia tidak memerlukan kepada yang lainnya semua memerlukan kepada Dia. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada yang tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Dia. Itu sifat Tuhan, selesai. Adapun sifat-sifat Tuhan, tidak boleh bergerak, harus statis, tidak boleh memiliki tujuan, simple, tidak mengandung pluralitas, maka ini menimbulkan banyak permasalahan. Dan ini akhirnya bisa dikembangkan oleh Ahlul Kalam. Meskipun Ahlul Kalam secara umum mereka menampakkan seakan-akan mereka membantah para filsuf Yunani, tapi sungguhnya mereka terjebak dengan pemikiran-pemikiran filsuf Yunani, para filsuf Yunani, yang akhirnya mempengaruhi cara berpikir mereka tentang ketuhanan, ya. Baik. Kita akan bahas pengaruh
eh, pengaruhnya terhadap ahlul kalam. Yang pertama kepada kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah, mereka akidahnya apa? Akidahnya Allah tidak memiliki sifat sama sekali. Ini mereka terjemahkan dari mana? Mereka terjemahkan dari bahwasanya Allah adalah simple dan Allah simple dan tidak mengandung pluralitas. Dan ini persis seperti akidahnya orang-orang ahli filsafat. Jadi bayangan mereka Tuhan itu bayangan mereka Allah adalah zat, hanya zat semata yang qadim atau azali. Jika kita menyatakan Allah punya sifat, jika Allah punya sifat-sifat yang qadim juga, maka melazimkan dua hal. Apa yang dilazimkan? Yang pertama berarti berbilangnya Tuhan. Jadi menurut mereka qadim adalah sifat utama Tuhan. Sifat utama Tuhan. Dia qadim. Dan itu dimiliki oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Dimiliki oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kalau kita berarti zat, ini misalnya zat. Ketika ini misalnya di zaman azali, zat di zaman azali. Ini logika mereka ya, ini di zaman azali. Ternyata di zaman azali juga ada sifat-sifat seperti melihat, sifat ilmu, dan lain-lain. Ya. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang juga sifat-sifat ini di zaman azali, juga di zaman azali. Berarti di zaman azali bukan cuma satu yang qadim, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang qadim. Kalau kita tetapkan bagi Allah ada 4 sifat yang qadim juga bersama Allah, berarti kita menetapkan ada 5 yang qadim. Taruhlah kita misalnya menetapkan 4 sifat, ya. Sifat misalnya 1 sifat melihat, kemudian yang kedua 3 sifat lah misalnya. Kita sifat melihat, kemudian mendengar, kemudian ilmu, sifat ilmu. Yang kita bilang sifat ini juga azali bersama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan ini melazimkan di zaman azali ada 4 yang qadim. Siapa yang 4 yang qadim itu? Yaitu 1 zat dan 3 sifat. Berarti Tuhan ada 4. Tuhan ada 4. Dan ini syirik. Ini berarti apa? Syirik. Ini yang dinyatakan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarah Al-Usul Khamsah. Dan saya sudah nukil dalam tesis saya ya. Jadi mereka membayangkan, kalau kita Ahlussunnah mudah.
Allah qadim bersama sifat-sifatnya dan satu kesatuan tidak terpisah-pisah. Ya Allah sejak zaman azali ya sudah ada zatnya sekaligus dengan sifat-sifatnya. Kata mereka tidak, ada zat tanpa sifat. Jangan gabungkan zat dengan sifat. Ya, kita bilang mana ada zat tanpa sifat. Secara kenyataan tidak ada zat pasti ada sifat. Paling tidak sifat wujud. Masa ada zat tanpa sifat sama sekali? Dia bayangkan ada zat Allah tanpa sifat. Nah kalau kita bilang Allah punya sifat-sifat, berarti ada yang qadim karena mereka ciri khas Tuhan adalah qadim, yaitu azali. Dan ada sifat-sifat yang lain, 1, 2, 3, atau 4, dan 5, seterusnya. Maka kita menetapkan ada azali yang ta'addud berbilangnya Tuhan. Kalau kita tetapkan ada 3 sifat azali, 3 sifat Allah yang azali bersama zat, kita bilang ada 3 sifat Allah yang azali bersama zat, berarti 3 sifat ini adalah qadim bersama zat, berarti ada 4 qadim. Kalau ketika 4 qadim, maka berarti ada 4 Tuhan yang mereka istilahkan dengan ta'addudul qudama. Ya. Ini mudah-mudahan dipahami. Ini sama karena mereka mengatakan ambil dari filsafat Yunani. Allah simple tidak mengandung plural. Menurut mereka sifat-sifat itu plural. Sifat-sifat plural yang tidak boleh ada pada kausa prima. Tidak boleh ada pada kausa prima. Ini 2 hal. Hal yang kedua kata mereka, jika ada sifat-sifat yang qadim juga di zaman azali, dan Allah memiliki sifat-sifat, berarti Allah tersusun. Kata mereka, berarti Allah sama dengan susunan dari zat plus sifat-sifat. Nah, kalau Allah adalah susunan, berarti ada sesuatu lain yang menyusunnya. Atau berarti Allah membutuhkan suatu susunan. Sehingga kalau gitu tidak boleh kita bilang Allah punya sifat. Ini logika murni orang-orang Mu'tazilah yang terpengaruh oleh orang-orang filsafat. Ya. Jadi mereka mengatakan kalau Allah punya sifat, berarti Tuhan itu, Allah itu adalah susunan dari zat dan sifat. Kalau tersusun dari zat dan sifat berarti ada yang menyusunnya dong, tidak? Atau berarti dia membutuhkan susunan. Ada yang menyusunnya dan dia membutuhkan susunan. Berarti Allah membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Ya. Ini konsekuensinya berarti ada yang menyusun atau dia butuh susunan. Perhatikan ya ikhwan, lihat ini murni pola pikir akhirnya menolak sifat-sifat Allah. Makanya kalau mereka bilang Quran, ya Quran adalah makhluk. Dia bukan suatu yang qadim bersama Allah Subhanahu wa taala karena dia bilang ya sudah ya. Sifat-sifat kalau kita mau katakan dia adalah makhluk semuanya, ditafsirkan dengan makhluk. Bukan suatu yang qadim bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah dari Mu'tazilah ya. Ada lagi pengaruh yang lain dari bahwasanya perkataan bahwasanya al-ma'dum adalah maujud, tapi saya ingin bahas nanti antum tambah pening ya. Cukup ini saja yang merupakan akidah utama dari orang-orang Mu'tazilah ketika mereka menolak sifat. Logikanya begini, karena Allah adalah simpel dan tidak mengandung pluralitas. Menurut mereka sifat-sifat itu adalah pluralitas yang akan menghilangkan keesaan Tuhan. Saya ulangi logika mereka, perhatikan. Akidah mereka Allah tidak memiliki sifat sama sekali. Allah simpel dan tidak mengandung pluralitas. Bayangan mereka Allah hanya zat semata yang qadim, azali, dan sifat utama Tuhan adalah qidam, yaitu harus qadim. Jika Allah punya sifat-sifat yang qadim juga, maka melazimkan 2 hal. Pertama, terbilangnya Tuhan. Yang menurut mereka yang Tuhan ya zat doang. Adapun kalau kita pasang sifat-sifat yang lain, sifat melihat, sifat mendengar, sifat ilmu, maka berarti ada 1, 2, 3, 4 yang qadim. Berarti Tuhan ada 4. Ta'addul qudama berarti Tuhan ada 4. Ya. Dan ini adalah syirik. Ini kelaziman pertama. Kelaziman kedua, jika ada sifat yang qadim juga di zaman azali dan Allah memiliki sifat-sifat, berarti Allah tersusun. Berarti Allah tersusun.
Allah tersusun. Kalau Allah tersusun berarti Allah tersusun dari zat dan sifat. Berarti ada yang menyusun dan dia juga butuh susunan. Saya bacakan perkataan Mu'tazilah ya. Wasil bin Atha, salah satu tokoh Mu'tazilah, dia berkata, "Wa man athbata ma'na sifatin qadimatin faqad athbata ilahaini." Barang siapa menetapkan ada sifat yang qadimah yang bersama zat, maka dia telah menetapkan dua Tuhan. Satu saja dia tetapkan berarti dua Tuhan. Dia tetapkan dua berarti tiga Tuhan. Abu Hudzail Al-Allaf berkata, oleh karenanya mereka ketika membicarakan ayat-ayat sifat, mereka tafsirkan selalu dengan zat. Anna lillahi ilman wa huwa. Terus bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran banyak sifat ilmu kata mereka takwil kata mereka, Allah punya ilmu tapi ilmu Allah ya zat Allah itu, bukan suatu makna yang baru. Ya. Allah punya kudrah, hiya huwa. Kudrah itu ya zat Allah sendiri, bukan suatu sifat kudrah. Wahayatan, Allah punya kehidupan itu ya Allah sendiri. Wasam'an huwa Allah punya sifat mendengar itu ya zat itu sendiri. Mereka tidak mau menafsirkan sifat tersendiri. Kata mereka sifat ya zat. Jangan ditafsirkan dengan suatu sifat. Barang saya menafsirkan sifat dengan sifat makna yang dipahami, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Asy-Syahristani berkata, ya. Wa kana Abu Hudzail Al-Allaf syaikhuhum al-akbar wafaqal falasifah fi anna al-bari ta'ala alimun bi ilmin wa ilmuhu dzatuhu. Abu Hudzail Al-Allaf, pimpinan mereka dari Mu'tazilah, telah sepakat dengan kaum falasifah yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah alimun bi ilmin wa ilmuhu dzatuhu. Ilmu Allah ya zat Allah sendiri. Qadirun bi qudrah wa qudratuhu dzatuhu. Allah punya kudrah tapi kudrah itu zat Allah sendiri, jangan ditafsirkan dengan suatu makna tersendiri. Ini juga menunjukkan bahwasanya para ulama memahami bahwasanya Mu'tazilah sepakat dengan falasifah Yunani. Demikian juga Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamin, dia berkata, "Wa hadza al-khadahu Abu Hudzail Al-Allaf an Aristoteles." Jelas sekali kata dia bahwasanya Abu Hudzail Al-Allaf mengambil akidah ini dari Aristoteles. Ya. Wa dzalika anna Aristoteles qala fi ba'dhi kutubihi annal bari ilmun kulluhu wa qudratun kulluhu. Karena dalam sebagian buku Aristoteles disebutkan namanya Tuhan itu, kausa prima itu ilmu seluruhnya, kudrah seluruhnya, kehidupan seluruhnya. Ya. Ilmunya adalah wa qala ilmuhu huwa, ilmunya zatnya ilmunya. Tidak boleh kita bilang zat ada memiliki sifat ini, sifat enggak, semua sifat ya itulah zat. Sehingga mereka mengatakan kalau kita mengatakan zat dan ada sifat-sifatnya berarti itu plural dan itu adalah kesyirikan. Mudah-mudahan antum paham. Ya. Intinya saya ingin menjelaskan bahwasanya mereka menolak sifat benar-benar murni karena syubhat dari falasifatul Yunan sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Syahristani dan juga dinyatakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Tapi ini berkaitan dengan Mu'tazilah. Tapi bagaimana dengan pengaruh terhadap kaum Asy'ariyah? Baik. Di antara pengaruh akidah filsafatnya terhadap Asy'ariyah, di antaranya mereka mengatakan, yaitu pertama, Allah tidak melakukan karena tidak memiliki tujuan tertentu, tidak memiliki tujuan. Ya. Ini sudah sederhana. Kata mereka kalau sederhana, kenapa? Kalau Allah memiliki tujuan, berarti Allah belum sempurna. Kenapa? Karena jika Allah punya tujuan, berarti Allah belum sempurna. Karena dia baru sempurna, baru bisa sempurna jika mencapai tujuan. Jika telah mencapai tujuan. Ya, sama. Ini juga melazimkan kalau Allah memiliki tujuan, berarti Allah ada perubahan. Allah ingin menuju kepada tujuan tersebut, berarti ada dinamis. Ya. Ini Allah memiliki tujuan karena jika Allah punya tujuan, berarti Allah tidak sempurna. Dia baru sempurna kalau mencapai tujuan tersebut. Berarti Allah dinamis. Dinamis, tidak statis. Dan ini juga tidak boleh.
Subhanallah, Tuhan mereka syaratkan tidak boleh begini, tidak boleh begini ya. Taib ini yang pertama ya. Pengaruh mereka. Saya bacakan dahulu pernyataan dari, biar antum yakin, saya nukil langsung dari buku-buku mereka ya. Dan ini adalah akidah dari Asy'ariyah, ada akidah falasifah. Kita sudah sebutkan ini semua disepakati Allah tidak boleh punya tujuan. Ini adalah akidahnya Platonis dalam ilmu, dalam teori dia Al-Faidul Akbar, yaitu curahan ilahi, bahwasanya makhluk terjadi bukan tujuan Allah tapi konsekuensi dari keberadaan Allah. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin, pertemuan pekan lalu, Allah tidak pernah berniat menciptakan makhluk dan tidak punya tujuan, tapi makhluk tersebut terjadi dengan sendirinya ya, yang merupakan konsekuensi dari kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ngawur. Kemudian di antaranya Aristoteles juga menguatkan teori hayuli dan surah yang sudah kita jelaskan, bahwasanya hayuli bergerak bukan dengan kehendak Tuhan, tapi dia bergerak mencari surah agar bisa terbentuk sesuatu, karena sesuatu tidak bisa terbentuk kecuali gabungan antara hayuli dengan surah. Sudah pernah kita jelaskan juga. Intinya ini adalah akidahnya falasifah al-Yunan, bahwasanya Allah tidak punya tujuan. Dan ini diambil oleh Asy'ariyah. Saya katakan ya. Lihat Ar-Razi berkata dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, la yajuzu an takuna af'alullahi ta'ala wa ahkamuhu mu'allalatun bi'illatin al-battah. Tidak boleh mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah itu ada didasari oleh tujuan tertentu, enggak boleh. Tidak boleh hukum-hukum Allah dan perbuatan Allah didasari oleh tujuan atau sebab tertentu. Tidak boleh sama sekali. Syubhatnya tadi sama, kalau Allah punya tujuan berarti Allah tidak dinamis, berarti Allah tidak statis dan Allah dinamis, dan Allah berarti ingin sempurna menuju tujuan tersebut. Berarti sebelum itu Allah belum sempurna. Kemudian juga dia berkata, la yajuzu an yaf'ala Allahu syai'an li gharadin khilafan lil Mu'tazilah wa li aktsaril fuqaha. Tidak boleh bagi Allah untuk melakukan sesuatu karena tujuan tertentu. Hal ini berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah punya tujuan. Dalam hal ini Mu'tazilah sama dengan Ahlus-Sunnah, bahwasanya Allah punya tujuan. Mereka Asy'ariyah mengatakan tidak, Allah tidak boleh melakukan sesuatu li syai'an li gharadin, tidak boleh punya tujuan tertentu. Ya. Lana anna kulla man kana kadzalik kana mustakmilan bi fi'li dzalika syai'. Kenapa kata Ar-Razi? Karena kalau ada sesuatu punya tujuan berarti dia tidak sempurna sebelumnya, dia baru bisa sempurna kalau dia mencapai tujuan tersebut. Wal mustakmilu bi ghairi naqisun li dzati. Berarti yang ingin dan yang bisa sempurna karena sesuatu berarti dia tidak sempurna. Murni logika. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali Allah melakukan ini demi ini karena ini banyak sekali dalam Al-Quran. Li ta'lamu, agar kalian mengetahui. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa mil ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, langit 7 lapis langit dan 7 bumi. Ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna, maka turun perkara-perkara di antara langit dan bumi li ta'lamu, agar kalian mengetahui. Allah lakukan itu semua agar kalian mengetahui. Anallahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anallahu qad ahata bi kulli syai'in ilman, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah melakukan karena tujuan. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah terjadi kerusakan di daratan, di lautan. Allah ciptakan kerusakan akibat ulah perbuatan manusia. Buat apa? Allah jelaskan. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat mereka merasakan akibat sebagian ulah perbuatan mereka. Wala allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Dan banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jelas? Banyak sekali, dan kita bilang kalau kita manusia kalau melakukan sesuatu tanpa tujuan, ini orang enggak beres melakukan sesuatu tanpa tujuan. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina turja'un. Apa kalian merasa kami menciptakan kalian hanya sia-sia, tidak kembali diminta pertanggungjawaban? Ini semuanya murni karena logika, mendahulukan logika, tidak akhirnya dalil akhirnya dibuang ya. Dan inilah akidahnya Asy'ariyah ya, ketika mereka menyatakan Allah tidak boleh berbuat dengan tujuan. Tapi di antaranya akidah Asy'ariyah juga yang merupakan terpengaruh dari falasifah, yaitu yang kedua, Allah harus statis.
Yang ini dampaknya adalah menolak seluruh sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah Allah. Apa itu sifat-sifat fi'liyah? Yaitu sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Contoh misalnya Allah mencintai yang Allah kehendaki, mencintai orang taat. Misalnya Allah murka pada pelaku maksiat. Misalnya Allah berbicara kepada yang Allah kehendaki. Misalnya Allah ridha kepada orang yang taat. Dan ini namanya sifat-sifat fi'liyah. Allah rahmat. Banyak sekali. Sifat-sifat fi'liyah adalah sifat yang Allah kehendaki berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah mau aku lakukan, jika tidak maka tidak. Banyak. Allah mencintai. Apakah Allah selalu mencintai? Tidak. Allah mencintai orang yang taat. Terus yang tidak taat, Allah tidak cintai. Berarti kan sifat itu berkaitan dengan kehendak Allah. Nah, mereka bilang ini semua enggak boleh. Karena kalau ada Allah mencintai, kemudian tidak mencintai, Allah benci karena ada sebab tertentu, berarti Allah mengalami perubahan. Allah tidak statis, berarti Allah dinamis. Berarti semua sifat-sifat fi'liyah mereka tolak. Makanya dalam kamus Asy'ariyah tidak ada Allah mencintai, enggak ada. Cintai ditakwil. Ridho enggak ada namanya ridho. Nama enggak ada. Kalau ada ridho hanya majaz. Kenapa? Karena itu berkaitan kehendak Allah. Kalau kita bilang Allah berkehendak melakukan, berarti ada sesuatu yang baru dalam Allah, berarti Allah dinamis. Allah tidak statis, berarti tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan harus statis. Saya kadang-kadang bingung ya, gimana? Justru sesuatu yang statis itu tidak berhak jadi Tuhan. Gimana? Kalau ada sesuatu yang statis yang dinamis, mana lebih sempurna yang dinamis dong. Tapi mereka punya logika bahwa ini sudah sempurna, macam-macam ya logika. Akhirnya ini ayat begitu banyak Allah mencintai. Baik. Bagaimana sikap mereka terhadap sifat-sifat fi'liyah ini? Apa yang mereka lakukan? Terus bagaimana? Apa yang mereka lakukan dengan sifat-sifat fi'liyah? Dengan ratusan ayat, ratusan dalil tentang sifat-sifat fi'liyah. Ada dua metode. Pertama, mentafwid, yaitu Allah alam, kita tidak tahu maksudnya. Yang kedua adalah mentakwil. Mentakwil juga ada dua mereka lakukan. Pertama, ditafsirkan dengan sifat zatiyah. Yang kedua, ditafsirkan dengan makhluk. Saya mau bahas kayaknya antum pusing semua, ini berat ya. Tapi ya saya kasih gambaran sajalah. Sifat-sifat seperti ini banyak ya. Sifat-sifat. Akhirnya mereka bingung, ini ratusan ayat dalil Al-Qur'an, hadis banyak sekali, entah mungkin 1000 tentang sifat-sifat fi'li Allah sangat banyak. Contoh dalam hadis ketika Nabi Adam diminta untuk memberi syafaat. Kata Nabi Adam, saya enggak bisa. Kenapa? Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Perhatikan. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah belum pernah murka sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Allah dinamis, berarti ada murka baru, murka model baru. Mereka ini enggak bisa. Menurut logika mereka enggak jalan. Ini dinamis dong. Harusnya Allah statis. Bagaimana Allah murka dengan suatu murka yang sebelumnya Allah tidak pernah murka sebelum itu? Berarti dinamis. Mereka bingung ya. Sekarang Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa misalnya,
Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Ini kan dinamis berarti. Wa ma tilka kalau bahasa Indonesia, apa yang ada di tangan kananmu? Apa datang dulu baru kemudian yang di tanganmu. Kata mereka ini enggak bisa. Ini dinamis. Sehingga mereka mengatakan enggak ada firman Allah dengan lafal dan huruf, suara enggak ada. Ini semua dinamis. Terus gimana? Allah punya kalam qadim, mereka takwil lagi. Bingung, terlalu banyak mereka takwil. Karena sudah terbentuk dalam benak mereka Allah harus statis. Pemikirannya filsafat Yunani. Ya. Kalau sunnah gampang, Allah berbicara apa salahnya? Memang syarat Tuhan tidak boleh begitu. Mana syarat, mana dalilnya Tuhan harus statis? Kalau kita mudah sekali, Allah berbicara Nabi Musa menimpali, wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa di tanganmu wahai Musa? Kata Nabi Musa, hiya asaya atawakkau 'alaiha. Ya. Ini adalah tongkatku, aku bertelekan dengannya. Allah mengatakan, alqiha, lemparkan. Ini enggak mungkin bagi mereka ada sifat begini bagi Allah, karena Allah harus statis. Makanya kalau dikatakan Allah ridho kepada, misalnya kata mereka, Allah ridho kepada Khalid bin Walid. Sejak zaman azali Allah sudah ridho kepada Khalid bin Walid dan tidak pernah berubah keridhaan tersebut meskipun Khalid bin Walid sedang membunuh kaum muslimin di perang Uhud ketika masih musyrik. Allah sudah ridho kepada dia. Nah, kalau kita bilang enggak, ketika itu Allah lagi marah, kemudian ketika Khalid masuk Islam Allah ridho, ini dinamis, berarti enggak bisa. Kita tanya sama mereka, sekarang kalau kita lagi maksiat Allah ridho atau tidak? Ya harusnya kan kalau Ahlus Sunnah mudah, Allah benci orang bermaksiat. Nah, kalau kita bertobat Allah senang. Kata mereka enggak bisa begini, udah berubah-berubah. Tadinya benci sama saya, kemudian cinta sama saya, ini enggak bisa, dinamis. Jadi mereka bingung sendiri, harusnya mereka takwilin. Saya ingin menjelaskan takwil-takwilnya, tapi nanti itu terlalu panjang. Saya cuma kasih gambaran global. Ini pembahasan sudah saya bahas dalam Syarh Aqidah Wasithiyah dengan panjang lebar ya. Saya akan gambarkan saja bagaimana kebingungan mereka menghadapi ayat-ayat yang banyak tentang sifat-sifat fi'il. Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah menghendaki apa yang dia kerjakan. Mereka tafsirkan lagi sifat mahabbah dengan iradah. Kata mereka ada sifat statis, iradah. Itu iradah statis, ilmu statis, kudrah statis, tidak pernah berubah. Terus kalau mahabbah artinya apa? Mahabbah artinya Allah menghendaki pahala bagi orang tersebut. Baik, kita bilang Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kita tanya, Allah cinta enggak sama Ibrahim? Baik, Nabi Muhammad berkata, Inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kalau kita Ahlus Sunnah mudah, Allah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka bingung bilang cinta, enggak bisa. Cinta tuh bagaimana? Cinta tuh berarti ada begini. Kalau begitu tanya sama mereka, Allah cinta enggak sama Nabi Muhammad? Kalau mereka yang pandai akidah Asy'ariyah, mereka pasti bilang enggak mungkin. Karena sifat cinta itu tidak ada. Sifat cinta menunjukkan ini melazimkan, di antaranya kedinamisan dan yang lainnya. Dan ini pembahasannya panjang, tapi saya tidak ingin panjang lebar. Ya. Saya khawatir antum bingung, tapi saya sudah, insya Allah saya tulis, nanti saya lagi siapkan Syarah Aqidah Wasithiyah, semuanya sudah saya tulis dalam tulisan, transkrip dari ceramah-ceramah, dan sudah tulisan saya siapkan juga. Insya Allah saya lagi proses untuk menerbitkan buku Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya. Tapi perlu kita tahu bahwasanya inilah akidah yang kita berdebat-debat dengan mereka ya dalam rangka kita ingin menetapkan Allah punya sifat-sifat ini, kalau mereka tidak boleh. Karena kalau kita tetapkan sifat-sifat ini maka Allah tidak memenuhi syarat Tuhan. Karena Allah tidak boleh dinamis. Allah tidak boleh dinamis. Makanya mereka menafsirkan sifatul kalam dengan kalam qadim. Allah tidak pernah bilang alif lam mim dzalikal kitabul. Allah tidak pernah berbicara Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Enggak ada. Kalau kita Ahlus Sunnah orang mengerti ini firman Allah, ini terjemahannya, ini tafsirannya. Kita semua bilang Al-Qur'an firman Allah, kata mereka enggak bisa. Kalau kita bilang Al-Qur'an firman Allah berarti dinamis dong. Alif lam mim, berarti alif dulu baru lam baru mim, dinamis. Enggak bisa. Dan ini sudah kita bahas dalam sifatul kalam sama. Syubhatnya Allah harus statis. Sampai mereka bingung ketika berbicara tentang Allah Maha melihat. Mereka bingung. Kenapa mereka bingung? Lihat gini. Allah Maha melihat. Objek yang dilihat adalah kita. Misalnya Allah melihat saya. Allah melihat Firanda. Saya kan sedang bergerak-gerak nih sekarang. Saya sedang berbicara, saya sedang ke sini, saya ke depan, ke belakang. Berarti kan saya dinamis dong. Nah, mereka bingung kalau mereka bilang Allah Maha melihat berarti sifat melihat Allah, sementara objek yang dilihat dinamis.
Akhirnya mereka tidak berani menetapkan sifat melihat. Kata mereka sifat melihat maksudnya Allah mengetahui. Allah berilmu tentang yang terlihat. Sama, kalau kita Ahlussunnah, nah Allah melihat, apa salahnya? Allah Maha mendengar. Nah, mereka bingung juga, Allah Maha mendengar. Sekarang Allah Maha mendengar. Di antara objek yang didengar oleh Allah ini, saya ngomong A, B, C, D, ini kan berubah-ubah ini. Nah, kalau Allah memiliki sifat mendengar, yang dia dengar adalah apa yang saya ngomong ini dinamis ini, berarti sifat Allah dinamis dong. Akhirnya mereka bingung. Mereka bilang, maksudnya mendengar itu adalah ilmu tentang sesuatu yang terdengar. Al-ilm bil masmu'at. Begitulah. Bingung sendiri, akhirnya harus takwil sana, takwil sini, karena mereka sudah memiliki kebenaran yang absolut menurut mereka. Allah harus statis, tidak boleh dinamis. Kalau Allah dinamis berarti tidak bisa jadi Tuhan. Itu masalahnya di situ. Kita diskusi sama mereka, kita jelaskan, tidak boleh seperti itu. Mereka tetap ngeyel dan mereka mengatakan, ya sudahlah, kita bilang mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya ya. Kita hanya ingin menjelaskan bahwasanya dalil tidak boleh difahami dengan cara demikian. Ya. Dari mana Anda mendapati syarat Tuhan harus begini, harus begini, harus begini? Ya? Hanya terpengaruh dengan filsafat Yunani. Dari situlah kita tahu bagaimana para ulama dulu melarang belajar ilmu filsafat karena bisa terpengaruh, menganggap sesuatu yang masih diperdebatkan dianggap sesuatu yang absolut, tidak boleh dilanggar. Suatu ilmu pasti yang harus tidak boleh dilanggar, yaitu Tuhan harus statis. Itu dari mana seperti itu? Ya. Makanya mereka punya ungkapan yang lucu, mereka mengatakan innallaha yasma'u al-mubsarat wa yubsir al-masmu'at. Allah mendengar yang terlihat dan Allah melihat yang terdengar. Mereka punya ibarat yang lucu itu. Allah mendengar yang terlihat dan Allah melihat yang terdengar. Kenapa? Kalau kita ya Allah melihat yang terlihat, Allah mendengar yang terdengar. Mereka bolak-balikan. Allah mendengar yang terlihat, Allah melihat yang terdengar. Kenapa? Karena kata mereka namanya mendengar dan melihat sama-sama ilmu. Dan ini tidak benar. Menurut Ahlussunnah sifat ilmu beda dengan sifat melihat. Sifat melihat tidak sama dengan sifat mendengar. Bagaimana mau disamakan mendengar dan melihat dengan sifat ilmu? Ini semua karena mereka terjebak dengan sifat statis Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga terpengaruh mereka dengan falasifah Yunani adalah masalah Jauharul Fard. Tapi saya rasa sampai di sini aja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.